berbicara tentang orang-orang munafik. Diulang-ulang orang munafik, orang munafik, orang munafik, orang munafik. Dia adalah ahli neraka, dasar neraka jahanam. Dan banyak diulang karena begitu bahayanya orang-orang munafik. Dan tujuan pertama adalah agar kita tidak menjadi golongan mereka. Maka harus kita selalu tata hati kita untuk bisa jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tulus dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan. Jangan sampai hanya di lidah kita berucap tentang iman, tentang takwa, tentang cinta kepada Allah, akan tetapi hati kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk merasakannya. Orang-orang munafik mengerikan dan membahayakan. Di samping diri orang tersebut akan rugi, tapi dia sangat membahayakan, dan itu lebih membahayakan daripada orang-orang kafir yang nyata. Sebab kalau orang kafir yang nyata bukan munafik, sangat jelas bajunya berbeda, tempat ibadahnya berbeda. Akan tapi kalau sudah orang munafik, dia pakai lesan-lesan kaum beriman, bahkan kadang berkumpul membuat program seolah-olah programnya orang yang beriman, tapi ternyata dia adalah merusak di dalam diri tubuh kaum muslimin. Dia pencuri di dalam rumah sendiri. Kalau pencuri dari luar, tidak mudah untuk tahu keadaan di dalam rumah. Dan kalau mereka masuk pun, orang di dalam rumah akan waspada dan berhati-hati. Akan tapi pencuri yang ada di dalam rumah sendiri, dia akan lebih tahu keadaan yang punya rumah, kapan bangun, kapan tidur, kapan pergi, kapan tiba. Maka lebih berbahaya. Itulah orang-orang munafik. Dan mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'ukum, kalau mereka itu datang kepadamu, waktu mereka berikrar untuk masuk Islam atau bergabung kepadamu, nih, kamu di sini adalah orang yang beriman, di dalamnya adalah Nabi SAW. Qalu amanna, mereka mengatakan kami bersama kalian, kami beriman. Jadi mereka ya beriman, ngaku pakai KTP Islam, KTP beriman, bahkan kadang juga berurusan dengan perkumpulan kaum muslimin. Kalau zaman dulu hanya perkumpulan, belum ada ormas-ormas begitu, berkumpul dengan perkumpulan kaum muslimin, bergabung dengan kaum muslimin. Lakin qad dakhalu, mereka masuk Islam, masuk bersama komunitas kaum muslimin bil kufri, dengan kekafiran yang tersembunyi di dalam hatinya. Wa hum qad kharaju bihi, dan di saat mereka keluar dari kaum yang beriman pun, maksudnya meninggalkan mereka memang dengan kekafiran yang mereka bawa waktu masuk. Jadi memang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Iman urusan hati. Jadi tidak ada keimanan di dalam hatinya. Jadi betul dia mungkin pakai dandanan seperti dandannya orang beriman. Bahkan mungkin juga memaksakan diri untuk bisa umroh, bisa haji, agar tidak dianggap berbeda dengan kaum yang beriman. Bahkan mungkin harus membuat pondok pesantren, mungkin harus bangun masjid seperti yang terjadi pada zaman Nabi. Masjid Dirar dibangun oleh kaum munafikin dengan orang Yahudi. Orang munafik membangun masjid, bayangkan orang kafir, orang Yahudi membangun masjid, membantu pembangunan masjid bersama orang-orang munafik. Mereka memang sengaja membuat simbol-simbol yang ditampakkan, ditonjolkan, syiarkan untuk dianggap sebagai orang yang beriman. Akan tapi di balik itu semua adalah kekafiran, karena mereka masuk membangun itu semua dengan kekafiran mereka, dan mereka keluar pun dengan kekafiran. Artinya mereka, kekafiran tidak pernah lepas dari mereka. Artinya kekafiran itu yulazimuhum, kekafiran itu selalu ada bersama mereka. Biarpun mereka dalam keadaan sujud, ketahuilah sujudnya pun bukan untuk kepada Allah, tapi sujudnya adalah untuk mengelabui kaum beriman. Dan mereka tidak akan merasa nyaman, tenang bersama orang beriman. Nah, ini orang-orang munafik. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Kalimat a'lamu, Allah lebih tahu, isyarat bahasanya di sana juga ada yang tahu selain Allah, yaitu Nabi Muhammad dengan wahyu. Nabi tahu sebagian dari orang-orang munafik itu. Diberita, Nabi tahu, dan tanda-tanda tahu, cuman
Ilmunya Nabi, ilmunya Nabi bukan seperti ilmunya Allah. Dan mungkin juga seseorang dari kita menduga-duga tentang kemunafikan, tapi tidak boleh kita jadikan hukum. Tidak boleh kita mengatakan orang munafik kalau Nabi diberitahu oleh Allah. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah. Tapi Allah lebih tahu. Nah, ini dikatakan wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Maha tahu kekafiran yang mereka sembunyikan. Seperti apapun mereka menyembunyikan, kita mungkin tidak tahu. Dan alhamdulillah kita jadikan tidak tahu, ya mah husnudzon deh makanya. Tapi di kalangan orang-orang yang mengerti ilmu harus waspada. Harus memberi rambu-rambu. Orang awam susah masuk dalam kemunafikan. Justru ini adalah kemunafikan ini dari orang-orang yang mereka punya kiprah. Dia memperjuangkan kiprahnya itu. Apakah kiprah dalam berpolitik atau menggerakkan massa, mengumpulkan umat, ini adalah kiprah. Kemunafikan muncul di situ. Orang awam jarang terjangkit kemunafikan. Kalau disebutkan tanda-tanda munafik, dia berdusta, tidak amanah, itu tanda. Bukan pasti orang tersebut dianggap sebagai seorang munafik. Orang awam, Masya Allah, mengagumkan, lihat sholat, dia cemburu kalau ada Islam diganggu. Jangankanlah begitu, ada pemain bola saja namanya Islam saja sudah bangga, petinju muslim saja bangga. Ini kan imannya orang, biarpun caranya salah gitu, tapi iman itu orang awam itu indah, ya kan? Ada petinju muslim saja enggan, apa aja kan dia bangga. Cuman ya salah pendidikan, tapi ini bukan aib, bukan celah, itu menunjukkan keimanan. Tinggal menjelaskan nanti tentang hukum. Tapi orang awam, tapi orang munafik itu nggak punya bangga dengan Islam. Jangankan kok hanya pemain bola muslim atau orang masuk Islam. Kan ada kita mendengar artis masuk Islam, petinju masuk Islam, kan bangga, itu orang awam, imannya hebat. Tapi orang munafik nggak senang dengan itu semuanya, malah mempermasalahkan. Munafik. Nah itu. Allah Maha tahu, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Tidak ada yang tersembunyi. Maksudnya pendidikan buat kita. Jangan kau sembunyikan apapun di dalam hatimu. Ketahuilah apapun yang engkau sembunyikan, Allah Maha tahu. Kemunafikan, lihat, alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Ini doa Nabi SAW, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Nabi mengajari tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan, sucikan hatiku dari kemunafikan. Apakah hati Nabi mungkin ada kemunafikan? Tidak. Itu ajaran doa untuk kita. Ada doa di saat kita membersihkan diri dari buang air kecil. Setelah kita membaca doa-doa itu, kita hendaknya memohon kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Itu hendaknya kita baca, ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan dan bersihkanlah tempatku ini adalah dari kekejian pekerjaan, zina dan segala macam. Nabi mengajari doa tahhir qalbi minan nifaq, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Bukan untuk Nabi doa itu. Nabi sudah dijaga oleh Allah, tapi untuk kita agar waspada. Dan ini cerita dihadirkan oleh Allah tentang orang-orang munafik itu agar kita belajar. Biarpun kelihatannya beriman, mungkin dia seperti orang punya pondok, seorang alim, mungkin dia seperti orang pejuang dan sebagainya. Tapi kalau ternyata dia adalah munafik, tidak ada iman yang sesungguhnya di dalam hatinya, maka dia tetap dalam wilayah kekafiran. Cuman kita tidak boleh mengklaim, tidak boleh kita menghukumi seseorang dengan hukuman-hukuman seperti itu. Tidak boleh. Tapi ini ada orang semacam ini pada zaman Nabi. Pada zaman paling mulia saja ada, bagaimana zaman sekarang? Nah ini, tapi ingat, Anda tidak perlu banyak mencari-cari orang-orang munafik. Tetapi nanti ada tanda-tanda kemunafikan yang harus kita jauhi. Orang itu lebih membela kekafiran daripada Islam, menghinakan Islam, biarpun dia katanya ulama, hendaknya Anda jauhi. Karena barangkali itulah orang-orang munafik yang akan menjerumuskan Anda. Karena munafik di dalam hati urusannya.